Halo, assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi di pagi ini saya mau cek gula dalam darah ya teman-teman ya. Sekarang sudah jam 10, jadi sudah waktunya. Tadi pagi itu pukul 8 saya sudah cek ya untuk jam 8. Nah sekarang saya mau cek yang untuk jam 10. Nah ini ada alatnya yang saya pakai. Ini tuh saya beli di klinik ya, tempat aku ke klinik. Ini harganya 60 ringgit teman-teman. Oke, langsung saja karena ini masanya sudah sudah jam 10 ya. Oke, ini itu adalah alat untuk cek apa gula dalam darah ya teman-teman ya. Dan ini ada jarumnya. Ini jarumnya. Cuman di sini yang kurang adalah alkoholnya. Saya ingat ngisi itu dia lupa bagi masuk dia punya alkohol kok. Tak apalah, nanti besok kan saya punya klinik lagi, nanti saya minta. Oke teman-teman ya. Oke, cara gunanya. Ini jarumnya. Bismillah. Oke, saya buka macam ini. Oke, ini saya masukkan dalam. Sebelum digunakan, sebelum kita pakai, jangan lupa cek baterainya dulu. Ini saya sudah pakaikan tadi ya dia. Ini sudah oke lah. Oke, kita masukkan. Nah, dia automatic on. Oke, dia automatic on ya teman-teman. Isinya ada masanya, ada jam dengan ada tanggal juga. Oke, langsung saja, sudah jam 10, takut pula lambat. Bismillah. Ini saya sudah cuci tangan ya teman-teman ya. Sebelum kita guna harus cuci tangan dulu. Apalagi saya kan di sini tak ada alkohol ya. Jadi harus cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuci tangan. Jadi kita tekan saja seperti ini. Oke, ini sudah keluar darah teman-teman. Ini darahnya. Nampak tak? Ini darah. Oke, terus bismillah. Oke, masanya jalan ya. Alhamdulillah, di sini bacaan gula dalam darah saya itu 3,6. Oke lah, untuk jam 10 nih kira oke. Dan sekarang waktunya saya menulis dalam buku merah nih. Ini adalah PR yang dibagi aku sama nurse, sama misi ya di klinik teman-teman. Jadi aku harus buat. Setelah itu hasilnya aku tulis dekat sini. Yang jam 8 pagi tadi itu kan saya sudah buat ya. Di sini yang jam 8 pagi 5,3. Nah, untuk yang jam 10 3,6. Sekarang saya tulis 3,6. Alhamdulillah sekarang sudah normal, sudah oke. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Dan nanti jam 2 dan jam 6 petang itu saya akan cek gula lagi. Jadi satu hari ini itu saya buat 4 kali. Sebelum kita buat tuh teman-teman, kita harus puasa dulu ya, daripada jam 9 malam atau jam 10 malam ya sampai ke pukul 8 pagi. Setelah pukul 8 pagi, setelah kita cek darah tuh kita boleh makan. Tapi setelah makan tuh kita puasa lagi sampai ke jam 10. Jam 10 setelah kita buat cek darah, kita boleh makan lagi. Seperti itulah sampai jam 6. Dan mudah-mudahan lah pukul 2 dengan pukul 6 nanti bacaan gulanya pun masih normal ya teman-teman ya. Karena besok itu saya ke klinik untuk mereview hasil cek gula saya hari ini. Itu tahu, kalau hari ini tinggi, mungkin saja saya dibagi
1 minggu lagi untuk cek gula. Tapi kalau normal ya bisa saja 2 minggu atau 3 minggu ya, tepulan dari misi atau dokter lah yang bagi kita Ofahiman itu teman-teman. Jadi oke lah, ada alat ini mempermudahkan saya untuk cek sendiri. Jadi tak payahlah nak pergi ke klinik ya kan. Sebab kalau kita pergi klinik macam lah hari ini kan aku pergi klinik itu harus 4 kali tahu. Dari jam 8, dari jam 10, jam 2 dan jam 6 petang. Itu saya rasa agak susah lah, karena pun saya ada anak kecil dan suami pun kerja malam kan teman-teman, jadi susah lah. Jadi saya putuskan untuk beli, lagipun harganya tak terlalu mahal. Kita tidak boleh menipu ya teman-teman ya. Jadi menipu tuh maksudnya adalah sebagian orang, ada kawan juga dia buat macam saya ya, dia buat di rumah, dia cek di rumah, dia ada kencing manis juga, dia buat di rumah. Tapi setelah dia buat hasilnya tuh bacaan gula dalam darahnya tuh tinggi ya, contoh lah 10.1 macam itu kan tinggi ya teman-teman ya. Terus dalam buku nih dia tulis ya, terus dalam buku dia tulis 5.2 lah macam tuh. Kalau 5.2 itu kira rendah ya teman-teman ya, dia tulis 5.2. Itu kita tak boleh buat seperti itu teman-teman, karena rekodnya itu hasil yang kita buat tadi itu tuh dia tersave dalam sini tahu. Jadi bila kita pergi ke klinik, dokter akan cek atau nurse kita tuh akan cek tahu, dia akan cek dua-dua nih, buku dengan kita hasil rekod hasil yang kita cek tuh yang tersimpan dalam sini tahu. Jadi kita tak boleh menipu, sebab kalau hasilnya dalam sini lain, lepas tu dalam buku pun lain, kan mestilah dokter tahu oh ini menipu nih. Sebab ramai orang lah yang buat, kan kita disuruh ke klinik lagi untuk cek lagi seminggu seperti itu, atau mungkin kita disuruh, ya bukan mungkin sih teman-teman, memang kita akan disuruh makan obat. Dan ada juga pengalaman kawan aku tuh, dia kencing manis ya, dia mengandung kencing manis itu, dia suntik perut ya, dia suntik perut sendiri tahu. Itu harap-harap lah, aku memang tak mau lah ya macam itu. Jadi sekarang tuh aku memang kontrol sangat-sangat pemakanan aku. Kalau pagi memang aku langsung tak makan yang makanan berat-berat, cukup makan roti ataupun buah macam tu atau susu. Kalau macam nasi ini, kalau untuk pagi ya hindarilah kalau boleh. Kalau untuk ibu mengandung yang ada kencing manis ya teman-temannya, itu sangat berbahaya lah. Setidaknya bagaimana caranya lah kita menjaga kesehatan kita, jadi anak dalam kandungan kita pun sehat juga. Nah teman-teman, itu dia perkongsian saya hari ini. Oke, cukup sampai di sini teman-teman. Bye bye, assalamualaikum.